prinsipnya memecah molekul, ya, dari molekul yang besar sampai molekul kecil, sekecil apa? Sekecil apanya ya sekecil sampai dia bisa diabsorpsi. Ya, jadi kecil sekecil apa yang jelas dia harus bisa diabsorpsi. Hampir semuanya, ya, semua enzimnya itu dari mulai mulut sampai ke enterosit golongan kelas 3, ya, hidrolasa. Jadi kalau polisakarida substratnya tujuannya adalah memecah menjadi monosakarida karena monosakarida yang bisa diabsorpsi. Kalau dia protein harus bisa jadi asam amino untuk bisa diabsorpsi. Kemudian kalau dia triasilgliserol, maka proses cernanya harus bisa membentuk asam lemak atau monoasilgliserol atau gliserol. Ini adalah yang bisa diserap, yang bisa diabsorpsi. Kita lihat dulu di rongga mulut dan lambung ada apa. Tentunya komponen utama dari sekret keduanya ini adalah air, ya, bersama mukus itu 99% air dan mukus yang disekresi oleh glandula-glandula yang ada. Ada amilase lingual, ya, atau ptyalin. Ada lipase juga, ya, disekresi dari glandula Ebner. Hanya saja lipase ini hampir tidak kerja, ya, di lingual karena waktu makanan yang ada di rongga mulut yang sangat cepat. Kemudian ada proses cerna mekanik di rongga mulut, ya, dan air yang ada di sini tujuannya, ya, jadi proses cerna mulut itu selain proses cerna mekanik juga meningkatkan kelarutan dari bahan-bahan zat-zat nutrisi. Untuk lambung hampir sama, jadi komponen utama tetap air dan mukus, kemudian ada HCl, ini penting, ya, sekret lambung yang penting HCl. Kita 0,2 sampai 0,5%, ada pepsin, ada renin. Renin ini hanya untuk bayi, ya, di dewasa dia hampir-hampir nggak ada. Kemudian ada lipase. Jadi lipase ada lipase lingual, ada lipase lambung. Tujuannya di lambung juga hanya sebagai tempat penyimpan sementara, ya, reservoir sementara. Proses melarutkan dan menhidrolisa sebagian kecil dari makromolekul yang ada. Untuk asam kloridanya ini merupakan komponen penting di lambung, ya, yang juga merupakan apa namanya penyebab nanti salah satu penyebab dari ulkus, ya, baik ulkus lambung maupun ulkus duodenum. Sekresi oleh sel parietal atau sel oksintik. Fungsinya membunuh sebagian mikroba, kemudian mengaktifkan pepsinogen, ya, karena pepsin disekresi dari sel sekretorinya itu lewat dalam bentuk zimogen. Jadi dia mengaktifasinya adalah HCl, nah pH rendah dari HCl. Kemudian fungsi denaturasi protein substrat, ya, jadi mendenaturasi protein substrat yang menjadi substrat untuk pepsinogen, untuk pepsin. Asam kloridanya sendiri berasal dari asam karbonat yang dibentuk, ya, jadi di sel parietal ini ada apa namanya karbonat anhidrase, ya, jadi terbentuknya asam karbonat yang kemudian berdisosiasi menjadi proton dan bikarbonat. Ini di sel parietal, ya. Nanti protonnya akan dikeluarkan ke lumen lewat proton kalium pump. Jadi nanti protonnya ke lumen lewat proton kalium pump, suatu antipod, ya. Sedangkan bikarbonatnya nanti akan dikeluarkan ke plasma, ya, dengan mekanisme koreksif, jadi ditukarkan dengan klor. Nanti kemudian klor yang dari plasma, dari masuk sel, kemudian klornya langsung berdifusi ke lumen. Untuk pepsin disekresi oleh sel peptik atau chief cell sebagai zimogen, merupakan golongan endopeptidase. Jadi kalau
protease yang ada di saluran cerna itu dibagi dua golongan besar ya. Ada yang endopeptidase, ada yang eksopeptidase. Yang endopeptidase ini dia menghidrolisa ikatan peptida di tengah molekul. Jadi biasanya produknya itu masih merupakan molekul-molekul yang masih besar, ya, polipeptida, pepton dan sebagainya. Zimogen pepsinogen ini diaktifkan oleh pH yang rendah, ya. Jadi pH yang rendah itu akan otomatis memutus ikatan peptida tertentu pada pepsinogen sehingga active site-nya terbuka. Ya, baru kemudian dia menjadi pepsin yang aktif. Pepsin yang sudah aktif ini akan mengautoaktivasi pepsinogen berikutnya. Jadi selain pH, pepsin yang sudah terbentuk atau pepsin yang sudah aktif bisa menjadi aktivator untuk pepsinogen berikutnya. Spesifik untuk asam amino aromatik dan karboksilat ya. Jadi substratnya itu spesifik untuk protein-protein yang kaya dengan asam amino aromatik, asam amino karboksilat. Di antaranya yang paling spesifik adalah kolagen. Jadi 20% dari total menghidrolisa 20% dari total protein, dan substrat paling khas untuk pepsin adalah kolagen. Untuk lipase lambung, ya, sekaligus kita bicarakan juga sedikit tentang sekresi sekret empedu. Untuk lipase lambung penting pada proses cerna neonatus. Lipid untuk neonatus, karena substrat yang paling ideal untuk lipase lambung adalah asam-asam lemak rantai ini ya, lemak dengan asam lemak rantai pendek, rantai sedang. Itu khas untuk lemak susu sebenarnya. Jadi keseluruhan maksimal lipase lambung itu menghidrolisa lemak makanan 30%. Itu maksimal. Ya, jadi substrat terbaiknya adalah trigliserida dengan asam-asam lemak rantai pendek dan sedang. Kenapa tidak optimal? Pertama karena waktunya yang tidak lama, dan yang kedua juga karena belum ada proses emulsifikasi ya di lambung. Untuk sekret empedu itu komponennya ada bikarbonat, ya, ada bilirubin, ada kolesterol, ada lecitin, ada mikromineral, ada garam empedu. Nah, dari beberapa komponen ini ada yang bersifat antipatik ya, jadi lecitin ya, dan garam-garam empedu itu bisa menjadi agen emulsifikasi untuk lemak pada proses cerna. Jadi fungsi sekret ini untuk netralisasi pH, ya, karena pH SIM dari lambung itu sangat asam, sementara enzim-enzim dari pankreas yang kerja di duodenum itu butuh pH yang sedikit basah, ya, netral sampai basah. Jadi harus ada yang menetralkan pH di duodenum. Jadi salah satunya adalah fungsi dari bikarbonatnya sekret empedu. Terus selain itu sekret empedu juga punya fungsi emulsifikasi tadi ya, oleh beberapa agen emulsifikasi yang ada di antara komponen-komponennya. Kemudian fungsi ekskresi. Fungsi ekskresi di sini ya bilirubin, kolesterol, yaitu salah satu, itu adalah cara ekskresi bilirubin dan kolesterol. Sekret ini dibentuk di hati, ya, kemudian sampai di duodenum melalui ductus choledochus. Kemudian untuk sekret pankreas, semua enzim untuk cerna semua nutrien ada pada dihasilkan oleh pankreas. Ya, jadi semua enzim untuk proses cerna itu dihasilkan oleh pankreas. Dan enzim-enzim itu disekresi sebagai zimogen, diantaranya ada tripsinogen, chimotripsinogen, proelastase. Ya, jadi ketiga enzim pertama ini adalah golongan endopeptidase, sedangkan ada satu lagi prokarboksipeptidase, ini masuk kelompok eksopeptidase. Jadi dia memotong substrat, protein substratnya di ujung-ujung gugus karboksilnya. Eksopeptidase menghidrolisa ikatan peptida di ujung aminakah atau di ujung karboksilkah. Ya, jadi kalau prokarboksipeptidase dia lebih ke arah ujung karboksil.
sehingga produknya nanti bisa terbentuk asam amino, tapi juga masih banyak terbentuk dipeptida kah, tripeptida kah, atau oligo-oligopeptida lain. Jadi belum semuanya menghasilkan asam amino. Tripsinogen yang dihasilkan oleh pankreas itu diaktifasi oleh suatu enzim enterokinase namanya, atau disebut juga enteropeptidase. Enzim ini dikeluarkan oleh duodenum sebagai respon terhadap kolesistokinin ya. Mungkin kalau di fisiologi kalian sudah dapat. Jadi ada hormon kolesistokinin yang dihasilkan oleh kolesistokinin. Siapa yang menghasilkan? Ada yang tahu? Pankreas. Ya, jadi kolesistokinin akan menstimulasi duodenum untuk mengeluarkan enterokinase, suatu enzim yang mengaktifkan tripsinogen. Kalau tripsinogennya sudah aktif membentuk tripsin, tripsin akan mengautoaktifasi tripsinogen berikutnya, dan tripsin juga bisa mengaktifasi zimogen pankreas lainnya. Jadi tripsin ini kalau dia sudah aktif bisa menjadi autoaktivator ataupun aktivator untuk zimogen pankreas lainnya, untuk dimotripsinogen kah, untuk proelastase kah, dan untuk zimogen lainnya. Kemudian pada pankreas ada amilase ya, yang memecah amilum, menghidrolisa amilum menjadi maltose, paling kecil maltose, bisa saja yang terbentuk itu maltotriose, bisa juga yang terbentuk itu dextrin. Jadi masih merupakan tersusun dari beberapa, belum monosakarida ya, masih punya beberapa ikatan alfa glikosidik, masih besar dia, molekulnya masih lumayan besar. Paling kecil maltosa ya, ini disakarida. Untuk lipase pankreas ya disekresi dalam bentuk prolipase, jadi suatu zimogen. Aktifnya dengan cara terputusnya ikatan peptida, ya, pentapeptida dari ujung amina. Nah, jadi kalau disekresi dalam bentuk prolipase, kemudian bisa aktif menjadi lipase. Aktif menjadi lipase aktif itu ketika terjadi pemutusan ya pentapeptida dari ujung aminanya. Ya, dan yang terputus ini, bagian kecil yang terputus ini disebut sebagai enterostatin. Anti-enterostatin ini punya memberikan efek ke pusat lapar, ya, pusat kenyang lapar, untuk memberikan efek kenyang gitu ya, memberikan sinyal kenyang. Itu kenapa kalau makan lipid banyak cepat merasa kenyang. Kemudian ada kolipase, ini fungsinya menfiksasi ya, atau menguatkan atau menstabilkan ikatan lipase pada substrat. Karena lipase ini agak sulit mengikat substrat karena substratnya lemak yang teremulsifikasi, lemak yang disusun yang berada dalam agregasi dengan agen-agen emulsifikasi, ya, bentuk-bentuk misel gitu. Jadi enggak semua permukaannya bisa diikat oleh bebas diikat oleh enzim. Jadi perlu kolipase dalam kerjanya. Kemudian ada enzim fosfolipase A2 yang butuh kalsium untuk kerjanya. Kerjanya menghidrolisa ikatan ester fosfolipid, ya, membentuk asam lemak dan disofosfolipid. Kemudian ada enzim kolesterol esterase, ini untuk kolesterol yang terikat dengan asam lemak. Ya, kemudian ada enzim deoksiribonukleasa, tentunya substratnya adalah asam deoksiribosa. Ya, ribonukleasa ini untuk substratnya ribonukleosa. Ya, jadi hampir semua zat-zat makanan itu enzimnya ada disekresikan oleh pankreas. Nah, kemudian untuk dari intestinal, apa yang produksi dari intestinal, apa yang dihasilkan enzim-enzim apa? Umumnya enzim yang dikeluarkan intestinal itu mengakhiri proses cerna, ya, baru bisa diabsorpsi. Biasanya proses hidrolisa oleh enzim-enzim dari intestinal, dari enterosit itu mengakhiri proses cerna. Beberapa kelenjar di sini ada Bruno Daliberpun ya, beberapa kelenjar yang menghasilkan enzim.
enzimnya ada aminopeptidase, ya ini substratnya ini peptida, ya. Ada di peptidase, enzimnya di peptida. Kemudian ada enzim disakaridase, enzimnya disakarida, ya oligosakaridase sesuai dengan substratnya. Ini enzim-enzim yang dihasilkan oleh enterosit. Nah, keistimewaan daripada enzim-enzim enterosit ini ya atau enzim-enzim intestinal ini, enzim ini dia terikat pada membran glass border. Jadi ada unitnya, sebagian unitnya terikat pada menjadi protein integral membran. Dan catalytic site-nya biasanya merupakan unit yang mengarah ya, menonjol ke arah lumen. Jadi bukan merupakan enzim bebas. Itu khas daripada enzim-enzim di enterosit. Ada fosfatase enzim, ya, kemudian ada nukleosidase. Ya, substratnya tentunya yang sesuai ya. Jadi untuk nukleosida. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, untuk absorpsi, prinsipnya yang hidrofilik lewat sistem portal gitu ya, yang hidrofob lewat sistem limfatik. Di lambung ada absorpsi ada sedikit ya, untuk asam lemak rantai pendek ada yang bisa diabsorpsi di lambung ya, sedikit karena proses hidrolisanya juga sedikit nggak banyak. Etanol bisa diabsorpsi di lambung. Untuk usus halus ini adalah tempat utama absorpsi ya, intestinalnya 90% absorpsi zat nutrisi itu berlangsung di enterosit, di intestinal. Karena permukaan absorpsi yang sangat besar di sini ya, karena kalau udah belajar anatominya mungkin histologinya juga bahwa usus intestinal itu apa namanya, mukosanya itu mikrofilm. Itu akan memperluas permukaan absorpsi. Kemudian di kolon hampir tidak ada lagi ya untuk absorpsi nutrisi, zat nutrisi, tetapi hanya ada absorpsi air dan garam, ya elektrolit dan air. Jalurnya tadi hanya ada dua, ya masuk sistem portal atau sistem limfatik. Ini beberapa organ di saluran cerna, ya dengan beberapa sekretnya. Bisa kalian lihat. Sekarang kita masuk tentang cerna karbohidrat. Proses cerna karbohidrat dimulai di mulut, ya, dan masih bisa berlangsung sampai di antrum lambung di bagian antrum. Ya, itu dikerjakan oleh amilase lingual. Masih bisa kerja, ya, karena di antrum itu pH-nya belum terlalu rendah. Tapi proses sempurnanya di usus halus, ya, baik oleh amilase pankreas ataupun nanti diteruskan oleh enzim-enzim sakaridase yang ada yang dikeluarkan oleh yang disekresi oleh enterosit. Amilase sendiri hanya menghidrolisa ikatan alfa ya 1,4 glikosidik, jadi tidak menghidrolisa ikatan beta 1,4 atau tidak juga menghidrolisa ikatan alfa 1,6. Jadi cabang-cabang alfa 1,6 itu nggak ikut dihidrolisa, jadi hanya ikatan alfa 1,4. Itu kenapa nanti produknya masih bisa maltotriosa dan lain-lain. Hasil cernanya akan dihidrolisa, dilanjutkan oleh enzim-enzim dari enterosit sampai menghasilkan monosakarida. Nah, di antara ini disakaridase, di antaranya contohnya ya beberapa disakaridase adalah maltase, ada sukrasa isomaltase. Jadi sukrasa isomaltase ini suatu enzim bifungsional ya, yang memecah sukrosa dan juga memecah isomaltosa. Ada laktase dan ada rehalase. Untuk absorpsi utamanya di duodenum dan yeyunum untuk karbohidrat ya. Tidak butuh insulin dalam proses absorpsinya, nggak butuh insulin. Ya. Absorpsi utamanya menggunakan mekanisme aktif sekunder, ya, menggunakan simpot natrium,
atau co-transport natrium dengan carrier SGLT1 yang bisa membawa glukosa dan galaktosa bersama-sama dengan 2 natrium masuk ke dalam epitel. Ya, masuk ke dalam sel usus ya, masuk ke dalam enterosit. Selain itu ada juga proses yang pasif ya, difasilitasi dengan GLUT5 itu untuk fruktosa, glukosa, dan galaktosa. Jadi sebenarnya ketiga-tiga monosakarida bisa dibawa dengan GLUT5, tetapi karena glukosa dan galaktosa itu punya mekanisme aktif, tentunya yang GLUT5 menjadi tidak efisien, ya, tidak dipakai oleh glukosa dan galaktosa. Kemudian untuk di sisi kontraluminal daripada sel usus itu tiga-tiga monosakarida akan diikat oleh GLUT2 ya, masuk kapiler. Nah, aspek klinis yang bisa saja terjadi adalah kalau terjadi defisiensi daripada sekret pankreas, ya misalnya pada kronik pankreatitis atau pada fibrosis kistik, maka tentunya ada gagal cerna ya, gagal cerna hampir semua dan nutrisi. Karena sekret pankreas itu menghasilkan semua enzim untuk semua zat nutrisi. Makanya gejalanya bisa steatoria. Jadi steatoria itu feses yang kaya dengan protein atau lemak atau kedua-duanya. Kemudian bisa terjadi sistinuria. Ini karena gagalnya transporter ya pada tubulus ginjal. Kemudian kenapa kita bisa kemari ceritanya? Jadi ini adalah aspek klinis dari protein. Sampai sini tadi ya. Dan ini terakhir ya. Difusi. Ya, di sisi kontraluminal usus dengan GLUT2. Nah, ini gambar ya, skema yang menunjukkan bagaimana proses cerna di lumen ya, dari starch ya, apakah yang kita makan itu bisa starch, bisa laktose, bisa sukrose. Ya, kemudian ini dipecah oleh amilase ya, membentuk ini. Kemudian molekul-molekul yang masih besar ini akan dipecah lagi oleh enzim-enzim yang bersesuaian. Ya, jadi dari laktase terbentuk galaktosa dan glukosa, dari sukrase terbentuk fruktosa dan glukosa. Ya, kemudian dari maltosa terbentuk 2 glukosa dan lain-lain. Dari maltotriosa 3 glukosa, ya, dari dextrin bisa terbentuk 8 glukosa. Nah, ketiga-tiga monosakarida ini transport utamanya pakai SGLT1. Ya, untuk galaktosa dan glukosa. Sedangkan untuk fruktosa ini hanya bisa menggunakan GLUT5. Ya, ini kenapa kalau kita makan sukrosa terlalu banyak, itu sering tertinggal di lumen usus ya, karena proses transportnya hanya transport pasif. Jadi banyak sisa di lumen dan ini sampai di kolon akan difermentasi menjadi beberapa substansi yang mengganggu kenyamanan, ya, mengiritasi ya, mengiritasi. Ini adalah transport yang tadi, ini nggak perlu kita ulang-ulang, ini udah pernah kita bahas ya. SGLT1 ini udah kita bicarakan di semester 1. Ini beberapa, ini proses ya, ini model dari absorpsi glukosa. Jadi di lumen itu selalu lebih rendah konsentrasinya karena ada transport aktif di sini. Ya, di sel lebih tinggi dibandingkan kapiler karena di sini hanya ada proses pasif. Ini profil daripada konsentrasi glukosa. Kemudian untuk aspek klinisnya, untuk karbohidrat, apa yang bisa terjadi? Bisa terjadi intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa ini menimbulkan gejala diare. Jadi hampir semua intoleransi daripada derivat karbohidrat akan menimbulkan gejala yang sama ya.
karena prinsipnya mereka akan difermentasi menjadi beberapa asam atau beberapa gas yang bersifat iritatif. Ya, dan kemudian tahu sendiri bahwa karbohidrat itu dan derivat-derivatnya adalah molekul osmotik aktif. Jadi kalau ada diare, ada gembung, ada flatulence, ada nyeri abdomen, itu biasa akan muncul gejala itu. Intoleransi laktosa yang paling sering ya karena pastinya defisiensi laktase. Jadi biasanya istilah intoleransi itu diberikan kepada proses yang kegagalan proses cerna. Ya, jadi kalau intoleransi laktosa berarti gagal proses cerna laktosa. Ya biasanya ya karena defisiensi enzim. Satu lagi laktase ini, ya laktase untuk beberapa ras Asia Afrika ini seringkali mengalami penurunan ekspresi ya, atau penurunan sintesa sesuai dengan meningkatnya umur. Jadi semakin dewasa seseorang, semakin meningkat umur, biasanya laktase ini semakin minimal dia diekspresikan. Sehingga sering terjadi intoleransi laktosa. Untuk sukrosa juga sama, intoleransi sukrosa ya umumnya karena defisiensi enzim. Ya, kemudian terjadi disakariduria, temukannya disakarida dalam urin. Ya, kalau gangguan malabsorpsi biasanya karena mutasi transporter. Jadi carrier-carriernya yang mengalami defek sehingga malabsorpsi. Tapi kalau sudah intoleransi pasti juga malabsorpsi, ya, karena dia nggak dicerna, karena dia gagal cerna. Jadi biasanya intoleransi pasti diikuti oleh malabsorpsi. Tapi kalau malabsorpsi bisa berdiri sendiri, ya, jadi tanpa intoleransi, tanpa gagal proses cerna. Tapi karena malabsorpsi otomatis akan muncul juga gejala-gejala intoleransi, ya, karena dia nggak bisa diabsorpsi. Jadi derivat karbohidrat kalau dia berakumulasi ya di kolon terutama karena di situ proses fermentasi dan putrefaksi di situ aktif, kemudian proses pembusukan di fermentasi ya dan menimbulkan gejala flatulence, diare, flatulence dan discomfort. Konsumsi itu ini ya untuk orang dewasa ya. Kemudian 90% dari keseluruhan yang kita makan itu umumnya adalah ini triacylglycerol. Ya, baru sisa-sisanya itu yang lain-lain. Mungkin ada fosfolipidnya, mungkin ada kolesterolnya, baik ester kolesterol maupun free kolesterol, asam lemak ya. Tapi utamanya adalah trigliserida. Proses cernanya diawali di lambung. Jarang ada di mulut, walaupun ada lipase lingual ya, tapi jarang di proses cerna lipid itu berlangsung di mulut. Justru berlangsungnya di pertama kali di lambung oleh lipase lingual. Baru diteruskan oleh lipase lambung. Ya, dan prosesnya berjalan lambat karena belum adanya emulsifikasi. Jadi lemak itu kan cenderung membentuk apa ya? Cluster, menggumpal gitu ya. Jadi sehingga tentunya dia menjadi molekul yang besar, gitu. Hanya sedikit area yang bisa diikat oleh enzim. Nah, itu perlunya proses emulsifikasi. Jadi emulsifikasi tujuannya adalah meluaskan permukaan lipid dan itu akan meningkatkan kontak lipid ini dengan enzimnya. Jadi akan memperbesar, mengoptimalkan proses hidrolisis. Ya, jadi karena emulsifikasi itu kan gabungan ya, gabungan antara agregasi antara agen-agen emulsifikasi yang ada pada sekret empedu bersama-sama dengan gerakan usus ya, baik gerakan pengadukan maupun gerakan peristaltik ya, kesemuanya itu akan membentuk emulsifikasi. Jadi partikel lemak yang besar itu akan dirubah menjadi kecil-kecil, kemudian diagregasi oleh agen-agen emulsifikasi, ya, membentuk misel-misel gitu. Jadi dia akan memperluas permukaan untuk
diikat oleh enzim. Kemudian kerjanya akan disempurnakan oleh lipase pankreas. Ya, ini adalah enzim utama untuk proses cerna lemak, membentuk 2 asam lemak bebas dan monoasilgliserol. Ya, ini adalah produk-produk yang sudah bisa, produk cerna yang sudah bisa diabsorpsi. Bersama-sama dengan produk cerna lipid yang lainnya, ya, yang dari fosfolipid kah, dari kolesterol ester kah, dan lain-lain. Itu akan vitamin-vitamin larut lemak kah juga kalau ada dalam makanan, itu akan membentuk misel dan kemudian akan dibawa ke brass border untuk diabsorpsi. Ya, ini gambar ini menunjukkan ya, jadi trigliserida yang tadinya molekulnya besar, ya, dipecah oleh gastrik lipase, ya, lipase lambung, menjadi beberapa produk yang lebih kecil, ya. Kemudian itu setelah sampai di usus akan diemulsifikasi, ya, membentuk misel-misel ini, membentuk emulsi droplet misel-misel ini. Kemudian dipecah lagi oleh lipase pankreas yang dibantu oleh kolipase, ya, baru membentuk misel-misel lebih banyak, yang kemudian misel-misel ini akan bergabung ya, membentuk misel sampai membentuk liposom, kemudian ini yang akan dibawa ke permukaan brass border. Nanti produk lipidnya dilepas pelan-pelan, ya, dipisahkan pelan-pelan. Enzim-enzim emulsifikasinya akan kembali ke lumen, ya, untuk proses emulsifikasi kembali kah atau akan dibuang, ya, di kolom. Nah, untuk peran hormon kita nggak akan bicarakan banyak karena hormon-hormon yang berperan ya, baik yang dikeluarkan oleh lambung, pankreas dan sebagainya kalian akan dapat dari fisiologi. Jadi misalnya beberapa hormon atau neurotransmitter atau hal-hal apa yang meningkatkan sintesa asam klorida itu kalian dapatkan dari fisiologi saya kira. Jadi hormon yang akan dibicarakan di sini hanya berkenaan dengan proses cerna saja. Jadi kolesistokinin misalnya, ya, atau disebut juga pankreosimin, dihasilkan oleh mukosa intestinal, oleh beberapa sel sekretari khusus, ya, dihasilkan oleh intestinal. Disekresi kalau ada respon asam lemak atau asam amino yang sampai di duodenum. Ya, itu akan memberikan sinyal untuk pankreas mengeluarkan kolesistokinin. Nanti kalau sistokininnya akan disekresi oleh duodenum, ya, kemudian masuk sirkulasi, kemudian mempengaruhi, baru kerja lagi di target-target organnya, di target-target selnya. Stimulasi sekresi enzim pankreas dan sekresi empedu, ya, serta enterokinase. Jadi ini kolesistokinin ini juga menstimulasi dilepaskannya enterokinase, ya, satu enzim yang mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Ini penting ya, karena ini adalah enzim pertama, aktivator pertama untuk mengaktifkan zimogen dari pankreas. Enterokinase. Kemudian ada sekretin juga dihasilkan oleh mukosa intestinal sebagai respon dari adanya SIM, ya, yang ber-pH asam, yang punya pH asam. Itu akan dikeluarkan dan dia akan menstimulasi sekresi bikarbonat baik dari pankreas maupun dari empedu. Jadi ini kalau digambarkan secara skema, jadi beberapa peptida atau asam amino yang sampai di usus halus, di duodenum, itu akan menstimulasi, ya, sel-sel endokrin. Kemudian mengeluarkan kolesistokinin yang efeknya akan memberikan sinyal untuk sel mukosa usus mengeluarkan enteropeptidase dan juga memberikan sinyal untuk pankreas mengeluarkan ini, ya, kolesistokinin. Dan ke pankreas efeknya mengeluarkan enzim-enzim pencernaan, ya, enzim-enzim cerna.
Ya, ke usus efeknya adalah mengeluarkan enteropeptidase yang menjadi aktivator untuk enzim-enzim dari pankreas. Kolesistokinin sendiri dihasilkan oleh sel-sel sekretari yang ada di duodenum. Ya. Kemudian ini enteropeptidase mengaktifkan tripsin, ya, mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Kemudian tripsinnya akan menjadi autoaktivator atau juga bisa, dan fungsi utamanya yang paling penting adalah mengaktifkan semua zimogen pankreas lainnya menjadi enzim-enzim aktif. Nah, untuk lemak proses absorpsinya ada beberapa ini ya, ada beberapa apa namanya cara, ya. Jadi absorpsi lipid yang pertama setelah terbentuk monoasil gliserol, ya. Jadi asam lemak dan monoasil gliserol. Jenis monoasil gliserolnya adalah yang 2 monoasil gliserol. Sudah, ini diabsorpsi, sebahagian besar diabsorpsi. Sampai di dalam sel usus, 2 monoasil gliserol ini akan direasilasi lagi membentuk trigliserida baru. Itu dia. Ya, dengan enzim yang bekerja di situ ya, asetransferase. Kemudian ada sebahagian kecil dari monoasil gliserol ini yang tidak diabsorpsi tapi diisomerkan menjadi 1 monoasil gliserol, jadi bentuk 1 monoasil gliserol agar dia bisa dipecah lagi oleh lipase. Ya, jadi dipecah lagi. Kalau bentuk 2 monoasil gliserol dia nggak bisa diikat lipase. Ya, jadi dia bukan substrat yang ideal. Jadi kalau dia mau dipecah lagi, diisomerkan dulu, jadi monoasil gliserol, baru dia dipecah menjadi 1 asam lemak dan 1 gliserol. Ya, baru bisa diabsorpsi dan dicerna. Baru bisa diabsorpsi. Nggak perlu dicerna lagi. Oke, asam lemak sebahagian diabsorpsi masuk vena porte. Ya, langsung ke vena porte. Dan sebahagian lagi di enterosit, asam lemak ini diaktifasi menjadi asil CoA oleh enzimnya, ya, asil CoA sintetase. Kemudian digunakan untuk mensintesa trigliserida kembali. Ya, jadi di dalam enterosit terjadi proses pembentukan trigliserida kembali, ya, di dalam retikulum endoplasmiknya. Kemudian gliserol juga sama, jadi gliserol sebahagian diabsorpsi langsung masuk vena porte karena dia merupakan zat hidrofilik ya. Tapi yang ada di enterosit yang tidak diteruskan itu di enterosit diaktifasi menjadi gliserol 3-fosfat dan digunakan untuk meresintesa triacylgliserol. Ya, jadi sebahagian derivat ini, produk-produk cerna ini di dalam sel usus digunakan kembali, dijadikan kembali membentuk trigliserida. Jadikan bahan-bahan pembentuk gliserida kembali. Kemudian ada asil transferase juga yang akan mengkatalisa pembentukan atau reasilasi di fosfolipid dan kolesterol ester lagi. Jadi hampir semuanya dia direasilasi lagi dalam enterosit. Ini berlangsung di retikulum endoplasmik ya. Kemudian nanti ke aparatus Golgi. Ya, dari aparatus Golgi nanti digabungkan dia dengan apoprotein B, 48, apoprotein A, ya, membentuk silomikron. Baru keluarnya ke sistem limfatik. Jadi itu kalau proses absorpsi daripada lemak ya di usus. Jadi kalau kalian mau lebih mudah memahaminya, kalian bisa lihat ini, gambar ini. Jadi triacylglicerida ya dipecah oleh lipase pankreas menghasilkan diacylglicerol dan asam lemak. Diacylglicerolnya dipecah lagi ya jadi monoacylglicerol dan asam lemak. Ya. Asam lemaknya nanti masuk ke dalam usus, di dalam usus ada sebahagian yang direaktivasi menjadi trigliserida kembali ya untuk menyusun trigliserida kembali, ada yang terus ke portal vein. Nah, kemudian yang monoasil gliserol, jenis yang terbentuk adalah 2 monoasil gliserol, ini nggak bisa lagi dipecah. Jadi sebagian besar dia diabsorpsi.
Kemudian ini digunakan untuk membentuk trigliserida kembali. Nah, sedangkan sebahagian kecil diisomerkan menjadi satu monoasilgliserol, baru kemudian dipecah lagi oleh lipase pankreas, menghasilkan asam lemak dan gliserol bebas. Ya, jadi asam lemak satu, gliserol satu. Ini kemudian diabsorpsi masuk. Sebahagian digunakan untuk proses ini, sebahagian digunakan ini untuk membentuk trigliserida kembali, sebahagian diteruskan ke portal vein. Kalau untuk lemak ya, baru kemudian trigliserida yang baru dibentuk di sel usus bersama dengan ester kolesterol yang baru dibentuk juga, kolesterol bebas yang ada, fosfolipid dan vitamin-vitamin larut lemak itu di Golgi akan dibungkus ya, dibungkus dengan apoprotein B48 dan ApoA membentuk silomikron dan kemudian di eksositosis ke sistem lakteal yang ada di dashboard. Ya, masuk ke sistem limfatik, kemudian ke ductus thoracicus dan seterusnya. Kalau terjadi kongenital, ya, kongenital A dan beta lipoproteinemia, maka akan terjadi defek dari sintesa apoprotein dan itu akan menyebabkan akumulasi trigliserida di enterosit. Dan efek lainnya adalah kalau kegagalan proses cerna dan absorpsi lipid, maka juga akan terjadi defisiensi dari vitamin-vitamin larut lipid. Ya, jadi bisa karena kolifase yang bermasalah, ya, jadi gagalnya proses cerna lipase karena kolifase nggak mendukung, atau karena penyakit-penyakit primer usus ya, Crohn disease misalnya dan lain-lain, atau karena diare, ya, diare yang hebat. Gambar ini menunjukkan hal yang sama ya, jadi trigliserida dipecah, ya, kemudian masuk di sini dua monoasilgliserol dan asam-asam lemak digunakan kembali membentuk trigliserida. Kemudian membentuk silomikron setelah dia dibungkus oleh apoprotein. Ya, di eksositosis keluar. Asam-asam lemak, ya, rantai pendek, rantai sedang, ada yang langsung masuk ke kapiler. Sekarang ke cerna protein, sedikit lagi. Proses cerna protein diawali di lambung. Ya, tentunya perlu denaturasi. Ya, perlu denaturasi. Kemudian akan dipecah oleh pepsin, tapi produknya masih besar-besar ya, polipeptida besar. Kemudian diteruskan oleh endopeptidase dari pankreas. Ya, kemudian setelah itu dilanjutkan lagi oleh eksopeptidase pankreas sampai terbentuk dipeptida. Dipeptida, bahkan oligopeptida masih ada. Ya, jadi asam aminonya masih 1%-an, masih sedikit. Baru kemudian ini semua substrat-substrat ini menjadi substrat untuk eksopeptidasenya enterosit. Ya, dalam hal ini aminopeptidase dan dipeptidase sel usus ya, enterosit ya. Enzim-enzim yang dihasilkan atau enzim-enzim yang ada pada enterosit membentuk asam amino, masih ada dipeptidanya, masih ada tripeptidanya. Dan ini masuk ke enterosit ya dengan carrier-carrier tertentu ya, pada umumnya adalah sistem transport dengan kotransport natrium. Masuk ke usus. Di sitoplasma enterosit ini ada enzim-enzim spesifik yang memecah dipeptida, tripeptida ini menjadi asam amino. Jadi baru di dalam sel usus asam amino itu benar-benar terbentuk banyak, sempurna. Ya, hampir semuanya dipecah menjadi asam amino. Baru masuk ke dalam sirkulasi. Untuk cerna protein yang perlu diingat bahwa enzim-enzimnya dikeluarkan disekresi dalam bentuk zimogen, ya, jadi di mana active site-nya masih tertutup, jadi memerlukan proses aktivasi. Aktivasi zimogen pankreas diperantarai oleh hormon kolesistokinin dan sekretin. Kemudian aktivasi pepsinogen itu, ya ini tadi zimogen pankreas. Sekarang kita ke lambung dulu. Aktivasi pepsinogen itu tadi karena pH yang asam, pH rendah ya, yang dengan begitu akan menghidrolisa ikatan peptida tertentu, ya antara leusin 16 isoleusin 17 menjadi enzim aktif.
Dan kemudian dia akan mengautoaktifasi enzim berikutnya. Kalau tripsinogen diaktifasi oleh enterokinase, ya, dengan hidrolisa di ikatan peptida tertentu juga, ya, bisa kalian baca. Kemudian tripsinnya menjadi autoaktivator untuk zimogen yang lain. Kemudian kimotripsinogen juga begitu, dia diaktifkan oleh tripsin, ya, dengan memutus ikatan peptida antara arginin 15 isoleucin 16, membentuk kimotripsin dan menjadi autoaktivator untuk kimotripsinogen berikutnya. Beberapa enzim-enzim protease, ya, tripsin, kimotripsin, elastase itu hampir-hampir mirip ya, urutan asam aminonya banyak yang sama, 40%-nya identik. Period katalitiknya juga banyak yang hampir sama dan merupakan golongan endopeptidase. Untuk absorpsi asam amino sebahagian besar dengan natrium dependent, ya, memerlukan karir-karir spesifik. Nah, kalau peptida yang relatif besar, kalau dia diabsorpsi secara utuh, ya, melewat jalur transseluler, ya, melalui epitel, bisa dengan pinositosis, ya, atau paraseluler yang melewati antar sel, tapi ini susah ya, karena kan jaringan ikat di sel usus itu kan jaringan ikatnya longgar apa padat ya? Kalian yang tahu itu. Jadi bisa aja lewat melalui paraseluler, ya. Dan itu kalau masuk sirkulasi, yang dikhawatirkan adalah dia menstimulasi reaksi antigenik, ya, dan menimbulkan reaksi alergi. Konsentrasi asam amino di ekstrasel lebih kecil daripada intrasel, itu dipertahankan oleh transport aktif. Kemudian carrier asam amino, beberapa carrier yang diketahui. Ini ada untuk asam amino netral, ada SCT1, ya, ini beberapa carrier-nya, ya. Kemudian masing-masing lah untuk prolin, hidroksiprolin ini punya carrier sendiri, asam amino netral dengan rantai samping aromatik ini punya carrier sendiri, kemudian asam amino beta punya carrier sendiri, asam amino yang basa, asam amino yang bersifat asam ini punya carrier sendiri. Dan di peptida juga punya carrier sendiri, ya, ada pepti-1, merupakan kotransport proton. Ini carrier-nya. Aspek klinis yang bisa muncul ini. Defisiensi sekret, kalau terjadi defisiensi, ya otomatis akan muncul gejala situria dan pastinya malnutrisi jadinya karena gagal proses cerna. Sistinuria ini karena gagalnya ditransportnya sistein, ya, jadi bisa dikeluarkan di urin. Alergi makanan, ini seringnya jadi protein menimbulkan alergi makanan. Kemudian ada hepatitis, ini defek daripada gagalnya defek transporter juga, ya, yang membawa asam-asam amino. Jadi beberapa asam amino netral gagal absorpsi. Biasanya ini diatasi dengan memberikan dipeptida, ya, karena dipeptida punya carrier sendiri. Oke, itu aja kuliah tentang proses cerna dan absorpsi. Jadi nggak terlalu banyak dan sebahagian juga bukan merupakan hal-hal baru, ya. Jadi yang udah kalian pelajari. Ada kira-kira yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Kita cukupkan? Cukup, Dok. Oke ya, selamat siang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.